Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati, para dosen di Homebase Perbankan dan Ekonomi. Kita akan tutor dulu sedikit tentang penggunaan EDOS menjelang perkuliahan kita di semester ini. Nah, silakan teman-teman, Bapak Ibu masuk di EDOS Yayan Hotel Muluk Papua, atau mungkin sederhananya begini, tulis saja EDOS IAIN Papua, kemudian enter. Ini akan muncul di atas. Silakan dipilih, kemudian kita login dengan NIP Bapak Ibu atau NIK bagi dosen non PNS. Setelah masuk, langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang bagian RPS. Nah, ini ada 3 mata kuliah, berarti ini mata kuliah yang saya ampu di semester ini di semua prodi, mestinya ini semua prodi. Semua prodi, kemudian RPS-nya kita upload di sini. Nah, cuman ada yang satu nggak muncul, mungkin ada yang masih terkendala di settingan mata kuliahnya. Kemudian yang paling penting di bagian kuliah, silakan klik bagian kuliah. Nah, semua mata kuliah yang kita ampu di semester ini akan muncul. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik detail di bagian bawah. Kemudian di bagian deskripsi di sebelah kiri kita upload RPS. Kalau kita klik nanti silakan pilih file RPS-nya yang sudah kita setting sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian kita simpan. Kemudian yang kedua adalah upload kontrak perkuliahan. Nah, di pertemuan pertama kan pastinya kita akan buat kontrak perkuliahan dan itu ditandatangani oleh dosen pengampu dan perwakilan mahasiswa sesuai dengan format yang dari LPM. Silakan Bapak Ibu lakukan kontrak perkuliahan di pertemuan pertama, kemudian filenya di-scan dan di-upload di sini, kemudian simpan. Nah, untuk absen nanti akan muncul di sini, tapi karena ini masih pengembangan sehingga belum muncul. Kemudian peserta, ini ada jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini akan muncul semuanya setelah mereka mengurus KRS, mereka akan muncul di jumlah pesertanya. Untuk melihat detail mahasiswanya kita bisa lihat NIM-nya, kemudian alamat, senter, nomor handphonenya. Jadi kalau ada urusan dengan mahasiswa tertentu kita bisa cek nomor handphone mereka. Ini bisa langsung diklik, kalau diklik otomatis akan terbuka WA sehingga kita bisa langsung WhatsApp mereka. Kemudian lanjut ke pertemuan. Tiap pertemuan ini Bapak Ibu klik di sini tambah pertemuan, silakan diisi materi pertemuan pertama sesuai dengan yang ada di RPS, kemudian mungkin penjelasan tentang CPMK dari pembahasan pertemuan itu, tanggal berapa pertemuannya, jam berapa mulai, metodenya online apa tatap muka, kemudian pertemuan keberapa sesuai dengan jadwal, selesainya jam berapa, kemudian disimpan. Kemudian materi perkuliahan mestinya ditambahkan, tapi ini karena sistemnya masih ada pembenahan sehingga belum muncul. Kemudian tugas, silakan ditambahkan tugas karena idealnya tiap pertemuan itu di akhir perkuliahan pasti kita akan memberikan tugas. Nah, tugasnya silakan dimasukkan deskripsi, apa nama tugasnya, deskripsinya, tanggal mulai dibuka, akhir. Ini file, kalau misalnya filenya dalam bentuk Word, apa isi tugasnya itu silakan dilampirkan di sini karena ini untuk kebutuhan pada saat akreditasi nanti. Kemudian diskusi ini akan nanti ditarik dari WhatsApp grup sehingga nanti ini perlu di setiap mata kuliah penting untuk membuat grup mata kuliah sehingga diskusi yang ada dalam grup itu nanti akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya kita pindah di mata kuliah yang lain, nanti silakan dilihat di sebelah kanan, ini ada mata kuliah lain yang kita ampuh. Tinggal kita klik dan langkah yang tadi mulai dari deskripsi sampai terakhir itu kita lakukan. Saya kira itu yang tentang EDOS. Nah, kalau tentang sila, silakan Bapak Ibu, sila IAIN Papua. Kemudian yang paling di atas, kemudian kita login dengan NIP tentunya. Kemudian kita login. Nah, untuk ini tampilannya mungkin agak berbeda karena ini tampilan untuk ke prodi, ada beberapa
kewenangan yang diberikan, tapi pada intinya adalah nanti akan ada beban mengajar di sana. Referensi, data dosen, rencana studi. Ini beban mengajar. Kita cari namanya, misalnya muncul nama. Kita klik, nah jumlah beban mengajar kita nanti akan kelihatan di sini ada 9 SKS. Kalau kita cetak, nah tampilannya seperti ini. Dosen payung pun akan boleh bisa mencetak seperti ini. Kemudian dosen wali mana tadi? Mahasiswa bimbingan. Nah, jumlah mahasiswa bimbingan yang menjadi dosen bimbingan kita akan kelihatan muncul dari semua angkatan. Yang penting untuk dilakukan pengesahan. Kita bisa mengecek mereka punya rekam atau record akademik mereka, semester berapa, dapat IPK berapa, dan seterusnya. Bahkan yang status mereka ada yang aktif, ada yang tidak aktif, itu bisa kita pantau. Seluruhan mahasiswa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai dosen wali. Saya kira itu, nanti Bapak Ibu silakan cek saja satu-satu fitur yang ada di sana.